Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 8 Juli 2020. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai dengan yang ke-42. Judul dari pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Seandainya Allah tidak menyertai. Seandainya Allah tidak menyertai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai Laban yang mengejar Yakub. Menariknya, Tuhan sudah memperingatkan terlebih dahulu kepada Laban. Perhatikan ayat yang ke-24. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Laban sudah diperingatkan oleh Tuhan supaya dia tidak mengatai Yakub. Seandainya Tuhan tidak memperingatkan Laban, maka Laban akan berbuat lebih dari kisah yang diceritakan di ayat-ayat ini. Lebih buruk tentunya. Karena apa? Karena karakter Laban pada hakikatnya buruk atau jelek. Walaupun Tuhan sudah memperingatkan Laban, tetapi perbuatan Laban kepada Yakub masih membuat Yakub kesal. Ini berkaitan dengan terafim milik Laban yang hilang. Perhatikan ayat yang ke-36a. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Karena perbuatan Laban kepada Yakub saat itu membuat Yakub panas hati dan akhirnya mereka bertengkar. Tetapi dari ayat itu kita tahu Yakub mulai menjelaskan kebenaran-kebenaran. Yakub mulai menceritakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yakub mulai menjelaskan hal-hal kebenaran itu kepada Laban. Dan menariknya, Yakub mengakhiri penjelasan itu dengan mengatakan keberpihakan Tuhan kepada dirinya. Perhatikan ayat yang ke-42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jelas sekali di ayat ini dikatakan, seandainya Allah tidak menyertai Yakub. Apa yang terjadi? Ketika Allah tidak menyertai Yakub, atau seandainya Allah tidak menyertai Yakub, yang terjadi adalah bahwa Yakub akan pulang atau pergi dari rumah Laban dengan tangan hampa. Karena memang pada dasarnya Laban menganggap hasil dari usaha yang dikerjakan oleh Yakub itu miliknya. Maka akan dibiarkan pergi begitu saja tanpa membawa apa-apa. Keadaan itu tentu identik dengan kesengsaraan dan jerih payah yang sia-sia. Seandainya dia pulang dengan tidak membawa apa-apa, maka itu berarti kesengsaraan dan jerih payah yang sia-sia. Perhatikan kata sengsara yang disebutkan oleh Yakub di sini. Tetapi kesengsaraanku. Kata sengsara di dalam bahasa Ibrani itu ani.
itu penekanannya adalah karena tidak punya apa-apa. Yakub mengatakan kesengsaraanku itu menunjuk kepada dirinya yang tidak punya apa-apa atau miskin. Kemudian kata jeripayah. Jeripayah ini dalam bahasa Ibrani yegia, itu adalah kerja keras yang menguras energi. Dan perhatikan, karena Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan jeripayah itu. Karena Tuhan memperhatikan keadaan tidak punyanya Yakub dan kerja kerasnya Yakub yang menguras energi itu, maka Yakub bisa pulang atau pergi dari rumah Laban dengan membawa harta. Luar biasa. Tuhan memperhatikan Yakub. Tuhan memperhatikan kesengsaraan Yakub. Tuhan memperhatikan jerih payah Yakub. Sehingga hasilnya adalah kehidupan yang berubah. Kehidupan Yakub yang berubah. Dari tidak mempunyai apa-apa, kemudian mempunyai ternak yang begitu banyak. Bisa dikatakan bahwa dia kaya. Luar biasa. Perubahan kehidupan yang luar biasa karena Tuhan menyertai Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga dengan kita saat ini. Situasi saat ini kita tahu, kita semua merasakan betapa beratnya kehidupan ini. Betapa menyengsarakannya kehidupan ini. Ekonomi berubah total, keuangan berubah, dan kehidupan sosial juga berubah. Betapa menyengsarakan keadaan saat ini. Dan kita semua kena dampaknya. Kita tidak kebal dengan masalah itu. Sebagai orang percaya pun kita kena dampak dari masalah yang berat ini. Tetapi perhatikan, ketika Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, maka keadaan itu bisa berubah. Keadaan itu bisa berubah. Ketika Bapak, Ibu diperhatikan Tuhan, ketika saudara-saudari diperhatikan Tuhan, maka kehidupan Anda bisa berubah. Bisa berubah. Luar biasa. Ini janji Tuhan kepada kita. Jadi kita harus percayai, kita harus imani. Karena perhatian Tuhan kita adalah perhatian yang nyata. Bukti nyata akan diberikan di dalam kehidupan kita. Yaitu mengubah keadaan kita. Yang tidak punya apa-apa. Yang sengsara, yang menderita. Tuhan akan ubahkan menjadi kehidupan yang lebih baik, dan lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak menyertai kita, wah, repot sekali keadaan kita. Tetapi itu tidak demikian. Karena Tuhan pada hakikatnya menyertai kita. Tuhan pada hakikatnya menyertai Anda dan saya. Maka yang terjadi adalah perubahan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu percaya saja. Percaya, imani bahwa Tuhan sanggup dan mau menolong kita. Keadaan saat ini yang begitu menyengsarakan akan diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan atas masalah, atas persoalan hidup kita akan kita alami. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Dan kami tidak percaya Engkau tidak menyertai kami. Engkau menyertai kami, Tuhan. Sehingga keadaan kami yang seperti ini saat ini, Engkau akan ubahkan secara luar biasa. Kami akan diberikan kemenangan demi kemenangan atas masalah yang terjadi saat ini. Masalah kehidupan ini, ekonomi, keuangan, atau apapun juga, kami akan menang. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih. Roh Kudus, tolong kami, supaya kami bisa merenungkan firman Tuhan ini
dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.